bertiga dari Tehsan, dan saya sendiri Manda di Tehsan itu salah satu pendiri. Jadi pendirinya itu ada tiga, ada Manda, Agnes, dan juga Okta. Kalau saya itu di Tehsan sebagai public relation. Jadi kalau misalnya ada hubungan dengan pihak luar itu melalui saya. Kalau aku Agnes, aku biasanya ngurusin bagian kreatifnya Tehsan sih, kayak ngurusin konten, desain produk, terus habis itu arrange cerita. Karena kan Tehsan sendiri kan emang full of story ya, jadi nggak cuma sekedar teh tapi banyak cerita di baliknya. Nah itu biasanya tuh yang saya. Aku Okta, di Tehsan aku bagian finance and accounting. Itu yang biasa bikin laporan keuangan di Tehsan, terus yang ngurusin penjualan Tehsan juga. Oh, awal mulanya itu sebenarnya mereka berdua itu belum saling kenal kan, dari saya dulu. Nah terus saya itu ada keinginan buat buka usaha, dan saya kepikiran buat mengajak mereka berdua. Jadi saya memperkenalkan Agnes dan Okta ini buat usaha bareng gitu. Karena waktu itu kan di tahun 2020 setelah pandemi itu kan banyak yang muncul es teh jumbo. Nah biasanya kita kalau minum teh itu kan tanpa ada mindfulness di situ, kita minum cuma untuk pelepas dahaga aja. Nah kami kepikiran untuk bikin teh yang kita tuh minumnya nggak cuma buat pelepas dahaga, tapi ada makna saat kita minum juga, biar kita bisa menikmati momen saat kita minum minuman itu. Jadinya kita pilih teh dengan biar kita bisa minum dengan berkesadaran. Yang pertama itu kan buat nentuin konsep di awal itu kan juga salah satu tantangan ya, karena kita kan ada 3 kepala, yang mana 3 ide itu harus dijadiin satu, itu kan juga susah. Itu jadi tantangan awal kita waktu merintis. Cuman ketika itu udah jadi, tantangan di lapangannya itu lebih ke gimana meyakinkan pasar. Kita kan ini tehnya bukan teh yang biasa kita konsumsi, tapi ada campuran dari bunga, terus rempah-rempah juga. Nah itu kan kurang biasa ya di lingkungan kita. Nah itu gimana kita bisa membawa itu biar bisa diterima sama masyarakat dan bisa cocok buat mereka. Awal dari saya dan Manda itu emang suka sama minuman teh. Terus kita lihat juga di Semarang ini kan lebih banyak teh jumbo, yang mana kita kalau minum tuh cuman untuk pelepas dahaga aja, tanpa ada kesadaran untuk menikmati teguk demi teguk. Lah sedangkan saya sama Manda itu kan lebih suka kalau minum teh secara mindful. Itu juga salah satu tools buat kita jadi lebih mencintai diri sendiri lewat mindfulness. Nah makanya dari kami bertiga memutuskan untuk menggunakan teh sebagai produk utama, juga sebagai tools kita buat lebih mindfulness lagi. Terus bagaimana caranya Tehsan ini bersaing dengan di tengah banyaknya produk minuman yang sekarang banyak dijual di masyarakat? Dari kami terus meningkatkan inovasi, kemudian di setiap produk kami juga selalu ada cerita di baliknya. Jadi kami nggak cuma jual produk tehnya aja, tapi juga ada cerita. Itu juga jadi pembeda dari produk Tehsan dengan produk-produk yang lain. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sosial medianya Tehsan ya, ini tuh kita punya beberapa program yang sebenarnya ini jadi salah satu strategi yang mungkin membedakan dari brand teh lain juga gitu loh. Kalau teman-teman lihat, yang pertama kita ada program namanya Gelar Paon. Itu adalah program di mana kita tuh bawa dapur Tehsan ke customer kayak gitu. Jadi mereka di sana bisa ngelihat, oh ngeracik tehnya tuh begini ya gitu ya. Oh varian tehnya tuh seperti ini ya. Oh khasiat dan kandungan teh yang dibawa sama Tehsan tuh seperti ini ya. Itu tuh dari Gelar Paon. Jadi dengan Gelar Paon pun kita bisa ngobrol langsung nih sama customer kita. Jadi sekaligus bisa jadi kayak brand awareness juga buat mereka soal Tehsan. Terus yang kedua kita ada yang namanya merampai. Jadi merampai itu adalah memadupadankan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu loh. Nggak cuma dari satu kegiatan. Ngeteh itu mungkin buat sebagian besar orang tuh ya kayak udah cuma minum teh aja, tapi habis itu udah. Tapi sebenarnya di luar itu ngeteh itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan ketika itu dipadukan dengan kegiatan lain yang juga sama menyenangkan dan bermanfaatnya.
merampai seri pertama yang udah kita lakukan waktu itu di bulan Juni tahun 2024. Oh ya, merampai dan jeda sejenak. Merampai dan jeda sejenak. Di situ kita tuh memadukan minum teh dan juga membuat zain gitu loh. Kenapa aku harus membuat zain? Karena ternyata nggak semua orang nih bisa nulis diary, nggak semua orang bisa mencurahkan apa yang dirasakan tuh lewat kata-kata. Ada beberapa orang yang mungkin lebih nyaman mencurahkan apa yang dia rasakan tuh mungkin lewat gambar, mungkin lewat nempel-nempel, mungkin lewat mewarnai. Nah disitulah kita bawa wadah si zain ini sambil kita minum teh, biar apa sih? Biar kita tuh bisa lebih mindfulness. Dan salah satu fokus utama dari merampai ini sebenarnya kita melatih 5 panca indera. Ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, habis itu indera perasa, indera penciuman, dan indera peraba. Lewat zain kita megang setiap jenis-jenis teh, habis itu kita megang setiap ornamen-ornamen yang ada, kayak epe merah yang ada, itu kita tempel-tempel. Jadi itu melatih yang namanya indera perasa kita gitu, indera peraba kita. Terus untuk minum tehnya kita masuknya di indera perasa ya, di lidah. Untuk indera penglihatan kita sambil ngelihat alam-alam di sekitar, kita ngelihat teman-teman di sekitar juga. Kalau indera pendengarannya kita latih dengan mendengar cerita orang, karena kebanyakan orang di zaman sekarang tuh lebih suka bersuara daripada mendengar. Nah di acara itu kita sebenarnya sedang mewadahi supaya orang-orang yang ada dan hadir di acara itu tuh mereka bisa belajar untuk mendengar orang lain juga, kayak gitu. Nah yang Kalau Tesan sendiri kan ada beberapa karya Mbak, ya. cinta dan filosofi dari masing-masing karya. Oke, nah sejauh ini produk Tesan tuh ada 3 ya yang racik ya. Yang pertama nih ada Asmara Loka. Ini tuh terinspirasi dari batik Truntum. Kalau teman-teman tahu, batik Truntum itu berasal dari Jawa Tengah, khususnya Surakarta. Jadi cerita di balik Truntum ini tuh yang bikin kita tuh jadi amazed dan akhirnya kepikiran buat nyiptain Asmara Loka ya. Terus selanjutnya ada Senandika ya. Ini tuh teh yang paling unik di antara 3 ini karena dia warnanya biru sendiri. Mungkin buat orang kayak, minum teh kok biru ya, kayak tinta gitu. Aku pernah mendapat komentar itu gitu. Ini tuh teh apa tinta atau kok biru banget gitu. Ya emang, kenapa kok bisa biru? Karena kita pakai bunga telang. Dan ini tuh terinspirasinya dari batik Megamendung. Kayak yang teman-teman tahu ya, batik Megamendung itu kan warnanya biru gitu. Nah, kenapa kita pilih batik Megamendung gitu di antara batik-batik yang lain? Apa karena cocokologi sama bunga telannya? Enggak ya. Kita sebenarnya mengambil dari manfaatnya. Kalau teman-teman belajar makna dari batik Megamendung sendiri, si batik Megamendung itu sebenarnya melambangkan koneksi dengan Tuhan, melambangkan ketenangan, pengelolaan emosi. Nah, kita ambil di situ. Jadi, itu kenapa dari si Senandika sendiri untuk bahan-bahan penyusunnya kita pilih bahan-bahan yang menenangkan. Nah yang terakhir yang paling baru ya, nggak sama paling baru juga sih, tengah-tengah lah ya. Ada Sunya. Nah jadi Sunya ini tuh artinya sunyi, ketenangan gitu. Kenapa sih kok kita memilih nama Sunya? Ya karena kita kepikiran aja gitu, kalau misalnya siang-siang kita lagi panas-panas kepengen yang seger-seger tapi kita nggak pengen dirupeki gitu, gimana sih bahasanya, kalau kita lagi kerja kan kita pengennya tenang gitu ya, nggak pengen terlalu rupek tapi kita pengennya fresh gitu. Jadi emang ini tuh teh yang sangat cocok, menurut aku sangat cocok kalau diminum pas lagi kerja gitu, lagi butuh fokus, mungkin di siang terik panas gitu ya, meskipun di dalam pakai AC tapi kan tetap kerasa kadang panasnya Semarang gitu. Jadi menurut aku si Sunya ini sangat cocok banget gitu ya, dan dia ini terinspirasi dari batik Kawung. Kalau teman-teman tahu batik Kawung ini tuh batik yang bentuknya kayak apa sih, kolang-kaling yang buletannya ada 4 gitu ya, terus ada lingkarannya lagi. Nah itu tuh batik biasanya dipakai sama anak-anak. Kok kenapa dipakai sama anak-anak? Karena dia tuh punya filosofi kosong gitu, punya filosofi sebagai sesuatu yang murni, sesuatu yang pure gitu, mengikuti arus kehidupan. Kalau lebih dalam lagi belajar tentang Kawung itu sebenarnya ada falsafah yang menunjukkan terkait dengan sederek sekawan gangsal pancer. Jadi ada 4 bulatan, 1 bulatan di tengah. Itu tuh kayak semua 4 elemen ini tuh bersatu dan bikin satu kesatuan. Nah, sebenarnya kenapa kita pilih Kawung ini? Karena Kawung kan terdiri dari 4 bahan penyusun ya, akhirnya bikin satu Sunya ini. That's why kita kepikirannya sih, buat yang mau mulai usaha sih jangan takut buat mulai ya, mulai aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir. Karena kalau kebanyakan mikir tuh kadang kan kita suka takut sama apa yang
bakalan terjadi, yang belum tentu terjadi. Jadi kalau misalnya mau mulai, tulis aja dulu apa yang mau dilakuin, usahanya apa, tentuin pilar-pilar yang akan jadi pegangan buat usaha ke depan. Jadi kalau misalnya ada tantangan yang muncul, ada ancaman yang sekiranya buat kita overthinking, nah itu kita sudah tahu pilarnya kita tuh apa, pegangan kita apa, dan kita bisa mengatasinya. Tapi yang paling penting memang jangan takut buat mulai aja dulu, itu sih.